magnet itu adalah benda yang ajaib. Kenapa ajaib? Nah, untuk mengetahui bagaimana dia ajaib, di sini ada dua orang anak yang sedang mengalami masalah. Si Dara mengatakan, ayo cepat kita rapikan Dara, bahaya jika sampai terinjak orang. Apakah ada cara yang bisa membantu kita mengambil jarum ini ya? Kira-kira ada caranya, yaitu dengan cara menggunakan yang namanya magnet ya. Jadi apa itu magnet? Magnet adalah benda yang bisa menarik benda yang terbuat dari besi, nikel, dan kobalt. Jadi tidak semua logam bisa ditarik oleh magnet. Yang bisa ditarik oleh magnet hanya yang terbuat dari besi, nikel, dan kobalt. Kemudian kita belajar cari tahu ya. Ayo kita tebak. Kira-kira dari ada emas, plastik, sekrup, dan benang ini mana yang dapat ditarik oleh magnet? Nah, betul. Yang dapat ditarik oleh magnet adalah sekrup. Karena sekrup ini terbuat dari besi. Sedangkan emas, plastik, dan benang ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Sehingga berdasarkan benda yang dapat ditarik oleh magnet, sehingga dapat kita katakan bahwa gaya magnet itu adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan dari sebuah magnet. Nah, ternyata bahwa magnet itu punya dua jenis. Yang pertama itu ada yang namanya magnet alam, sedangkan yang kedua ada yang namanya magnet buatan. Kalau magnet alam itu bentuknya seperti batuan yang sudah tersedia di alam, dan magnet buatan ini pertama kali ditemukan di kota Magnesia. Sedangkan magnet buatan itu adalah sebuah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada dua jenis magnet, kemudian berdasarkan magnet buatan ini ada beberapa bentuk secara umum yang sering ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama ada magnet U, karena bentuknya seperti huruf U. Sedangkan yang kedua ada namanya magnet ladang, yang ketiga ada magnet batang, yang keempat ada magnet jarum, dan yang kelima ada namanya magnet silinder. Karena tadi tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet, sehingga berdasarkan bisa dan tidak bisanya ditarik oleh magnet, benda itu dibagi menjadi dua macam. Ada benda magnetis dan ada benda non-magnetis. Benda magnetis itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya ada besi, baja, paku, sendok logam, dan sebagainya. Kemudian benda non-magnetis itu adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya pensil, gelas, kaca, karet, plastik, bahkan cincin emas, itu contoh benda non-magnetis. Setelah kita tahu benda-benda non-magnetis itu seperti apa, kita akan mempelajari bagaimana sifat-sifat magnet. Yang pertama, bahwa si magnet itu memiliki dua buah kutub. Nah, kutubnya ada kutub utara dan kutub selatan. Dan bagian gaya terbesar dari sebuah magnet itu terletak di bagian kutubnya. Kalau ada dua buah magnet yang senama, misalnya selatan dan selatan atau utara dan utara, kita dekatkan, maka akan terjadi yang namanya tolak menolak. Sedangkan dua buah magnet yang didekatkan itu tidak senama, maka nanti akan terjadi yang namanya gerak tarik
menarik. Ini untuk sifat yang pertama. Sedangkan sifat yang kedua, ini bisa kita lihat contohnya. Ya, ini contoh bahwa dua kutub yang tidak senama akan tarik menarik dan dua kutub yang senama akan tolak menolak. Sedangkan untuk sifat yang kedua itu ada dikatakan bahwa magnet memiliki medan magnet. Medan magnet itu apa? Yaitu daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh magnet. Biasanya di sini jika kita taburkan serbuk besi di dekat magnet, maka akan terbentuk garis di sekitar magnet. Dan sifat yang ketiga adalah bahwa medan magnet ini membentuk yang namanya garis gaya magnet. Garis gaya magnet ini selalu keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Kemudian sifat yang keempat adalah bahwa dalam keadaan bebas, magnet ini akan selalu menunjuk ke arah utara dan arah selatan. Kenapa seperti itu? Karena adanya medan magnet di kutub bumi. Kemudian untuk sifat yang kelima adalah magnet ini dapat menembus benda atau penghalang. Ya, jadi contoh, ada selembar kertas, di atas kertas itu diletakkan beberapa paku atau beberapa skrup. Kemudian di bawah kertas ini kita letakkan sebatang magnet. Jika magnet ini kita geser ke kiri, maka benda yang ada di atas kertas tadi juga akan ikut ke kiri. Sedangkan jika magnet ini kita gerakan ke kanan, maka benda magnetis yang ada di atas kertas akan bergerak ke kanan. Tapi kita harus ingat, magnet ini dapat menembus penghalang itu tergantung dari tebal tipisnya benda penghalang. Jadi semakin tebal penghalang berarti gaya magnet yang diberikan akan semakin kecil. Bahkan dengan ketebalan tertentu gaya magnet ini sudah tidak bekerja. Dan tergantung juga dari jarak benda dengan magnet. Semakin jauh jarak benda ke magnet, maka gaya tarik magnetnya akan semakin kecil. Begitu juga dengan magnet yang akan kita gunakan. Jika kekuatan magnet itu masih besar, otomatis pasti gaya tarik magnet itu juga akan besar. Nah, kenapa magnet ini diciptakan? Berarti magnet ini juga ternyata punya manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bahwa magnet itu digunakan sebagai penunjuk arah. Dan ini dimanfaatkan manusia ketika dalam pembuatan kompas. Dan yang kedua, ini gaya magnet dimanfaatkan untuk merekatkan dua benda. Contohnya di sini ada pada pintu kulkas dan ada sebagai penjepit dari dompet atau tas. Dan yang ketiga, bisa dimanfaatkan untuk mengambil atau mengangkat benda-benda yang terbuat dari logam. Sedangkan manfaat yang berikutnya adalah bahwa gaya magnet ini bisa menghasilkan energi listrik. Contohnya adalah generator atau dinamo pada sebuah sepeda yang nanti akan bisa menyalakan lampu sepeda. Sedangkan manfaat yang kelima ini membantu mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya di sini pada speaker atau pada mikrofon, bahkan pada bel listrik gitu ya. Kemudian menggantikan roda pada kereta cepat. Nah, di sini ada kesalahan penulisan, mungkin bel listrik ini mengubah energi listrik menjadi energi bunyi dan kereta ini bergerak dalam posisi melayang tanpa menyentuh rel. Ini untuk yang memanfaatkan kereta
cepat. Nah, ini materi untuk gaya magnet. Kemudian, untuk lebih memahami materi ini, maka kita akan mengerjakan beberapa soal latihan yang berkaitan dengan gaya magnet. Sebelum mengerjakan itu, mari kita baca petunjuk pengerjaannya. 1. Baca pertanyaan dengan teliti. Yang kedua, selesaikan semua pertanyaan yang diberikan. Yang ketiga, yang dibutuhkan tulis saja jawabannya, ya, tidak perlu menulis soal. Yang keempat, untuk soal uraian jangan lupa menggunakan kalimat jawab. Dan yang kelima, jangan lupa silahkan mengerjakan soal ini di buku latihan atau PR IPAS-nya, ya. Sudah siap? Mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Benda yang dapat menarik benda lain disebut. Yang kedua, dua kutub magnet yaitu apa dan apa. 3. Apabila dua kutub magnet yang senama didekatkan, maka akan terjadi. Dan yang keempat, Putri mendekatkan dua kutub magnet yang tidak senama. Yang terjadi pada magnet adalah. Yang kelima, daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet disebut apa. Yang keenam, kekuatan terbesar pada magnet terdapat pada bagian apa. Dan yang ketujuh, pada kompas itu menggunakan magnet berbentuk apa. Kedelapan, magnet dipergunakan untuk membuat suatu alat. Alat tersebut berfungsi untuk menunjukkan arah matahari. Alat yang dimaksud adalah. Yang kesembilan, benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut apa. Dan yang ke-10 adalah sebatang paku diletakkan di bawah kertas. Di bagian atas kertas ada magnet. Pada paku dapat menempel dan mengikuti gerak magnet karena sifat magnet yang seperti apa. Kemudian Romawi yang kedua adalah uraian. Yang pertama, sebutkan 3 sifat magnet. Dan yang kedua, sebutkan dan gambarkan 3 contoh bentuk magnet buatan. Selain digambar, kamu sebutkan itu magnet apa namanya. Dan yang ketiga, sebutkan pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang nomor 4, di sini ada 2 buah kegiatan. Kegiatan A dan kegiatan B. Kegiatan A ini ada magnet yang nanti digunakan untuk menarik benang, emas, plastik, dan pensil. Sedangkan pada kegiatan B, magnet ini nanti mau digunakan untuk menarik paperclip, pushpin, kemudian ujung gunting, dan sebuah skrup. Jelaskan apa yang terjadi pada benda-benda pada gambar A dan gambar B. Jadi kamu jelaskan masing-masing yang terjadi pada A dan B. Dan pertanyaan yang kelima adalah ada 2 kegiatan juga. Ada kegiatan A dan kegiatan B. Ada 2 buah magnet yang saling didekatkan seperti gambar A dan di gambar B. Kemudian pertanyaannya adalah jelaskan apa yang terjadi pada masing-masing kegiatan di atas. Jadi kamu harus menjelaskan kegiatan A nanti yang terjadi seperti apa dan yang kegiatan B nanti yang terjadi seperti apa. Sampai di sini pertemuan kita tentang gaya magnet dan sampai